Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita, ibadah hari Minggu pada tanggal 4 Juli 2021. Saya percaya sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kita. Walaupun saat ini kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing, karena kita mendukung pemutusan rantai dari pandemi COVID-19 ini. Kita bersama-sama tidak kehilangan sukacita kita, karena Allah senantiasa hadir di dalam hidup kita. Dan hari ini kita bersiap diri untuk beribadah bersama dengan keluarga kita. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh secara pribadi. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah kita meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita? Dia Allah yang sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang sudah berjanji sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Karena Dialah Yesus, Dialah Raja dalam hidup kita. Dia adalah sumber kekuatan bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita, dengan pengagungan kita, mari kita pujikan dengan-Mu Tuhan. Tak pernah kita ragukan atas kesetiaan Tuhan. Sebab Tuhan memegang penuh seluruh hidup kita. Dia Allah yang menuntun langkah kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku yakin dan percaya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Sebab Yesuslah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan. sumber Kuasa-Nya tercurah bagi kekuatan. setiap kita. Kuasa-Mu tercurah bagiku Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
Mari kita masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang penuh kasih. Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hati kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu dekat dengan Tuhan. Kami rindu memuji-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Walaupun saat ini Tuhan, kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan. Sehingga selepas ibadah ini, kekuatan, penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera Engkau terus limpahkan dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan hati kami, pikiran kami. Terlebih saat kebenaran firman-Mu boleh kami terima bersama-sama nanti Tuhan. Biarlah itu menguatkan hidup kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Di tengah kami harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami, berkuasalah dalam setiap ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-10, ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Kita mengerti bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Dia Allah yang selalu mengerti isi hati kita. Mari dengan penuh iman kita nyatakan bahwa kita percaya akan janjinya yang ajaib. Kita menyerahkan hidup kita pada kekuatan dari Tuhan. Ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu Tuhan, telah Kau nyatakan bagiku. Mari dengan penuh hati kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami mau tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupan. Kami mau berserah pada kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Inilah Tuhan, setiap iman kami kepada-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu selalu ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu. Sebab hanya Engkau segalanya bagi kami.
Sebab dialah kita, setiap anak-anaknya yang senantiasa percaya kepada janji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Setiap hari Dia selalu memberkati kita dalam setiap usaha dan karya kita. Mari saat ini, walaupun dari rumah masing-masing kita beribadah kepada Tuhan, kita persiapkan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selama kita melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing, dipersilahkan untuk jemaat dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dan menghubungi Ibu Lucy atau Ibu Utami atau Bapak Bagio atau Bapak Ibu jemaat sekalian dapat mengirim langsung ke gereja pada hari Minggu hari ini pada pukul 9 sampai dengan pukul 12. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak mari kita menyatukan hati kita dimanapun kita berada untuk kita datang kepada Tuhan dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara menyiapkan hati dan pikiran kita, menyatukan hati iman kita kepada Tuhan. Saya akan memimpin dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Kami bersyukur sebab kebaikan Tuhan. Dalam sepanjang hidup kami hari lepas hari, kami menikmati akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, bahkan di situasi pandemi COVID-19 yang saat ini masih kami rasakan. Kami bersyukur penyertaan, kemurahan, pertolongan Allah yang selalu nyata bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersama menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Saat pagi ini kami berseru kepadamu ya Allah. Kami menyerahkan untuk negara yang kami cintai, Indonesia ini, yang saat ini sedang menerapkan PPKM darurat Pulau Jawa, Bali. Karena situasi pandemi yang saat ini memakan korban dan juga di antara saudara kami yang masih mengalami sakit, bahkan angka yang cukup tinggi terjadi di negara kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berkati para pemerintah kami, para penguasa, bahkan mereka yang mengemban tugas untuk memimpin negeri ini. Tuhan, berikanlah mereka kebijaksanaan, berikanlah mereka roh takut akan Tuhan, mengedepankan setiap kepentingan dan juga kemajuan negara kami. Kami berdoa pemerintah yang menyediakan, menyusun bahkan merancang sedemikian rupa untuk kebaikan negeri kami ini. Ya Tuhan, Engkau berkati mereka hikmat kemampuan yang datangnya dari Tuhan. Engkau menolong mereka bersinergi satu dengan yang lain. Memberkati setiap usaha, upaya, kewenangan. Sehingga baik pemerintah, para penegak hukum, pemerintah pusat hingga daerah, serta jajarannya dapat bekerja sama dengan baik untuk kemajuan, keamanan, keselamatan, stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa untuk penerapan PPKM yang saat ini sedang digalakkan, diterapkan. Tuhan, Engkau berkati mereka yang bekerja sama, yang bertugas, berikanlah keselamatan, keamanan. Demikian juga rasa kesadaran yang tinggi, kepatuhan seluruh warga masyarakat Jawa, Bali untuk mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan. Sehingga dengan penuh kesadaran kami mendukung upaya pemerintah, sehingga kami berdoa dan berharap semua ini segera dipulihkan dan segera selesai. Kami pun berdoa ya Allah ya Tuhan, kami menyerahkan untuk daerah ataupun kabupaten kota Klaten, lingkungan di sekitar kami berada. Tuhan, jauhkanlah dari segala paparan virus corona. Kami berdoa Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai.
Kami pun berdoa untuk saudara kami yang terpapar virus corona. Tuhan, Engkau melindungi mereka, memberikan semangat, kekuatan, damai sejahtera Allah. Bahkan ya Tuhan, Engkau berikan kesembuhan, pemulihan, berikan keselamatan bagi saudara-saudara kami, sehingga mereka boleh disembuhkan dan sehat kembali. Kami pun berdoa untuk tenaga medis yang bekerja keras untuk merawat, menjaga. Oh Tuhan, setiap pasien yang ada, Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau menjaga mereka, jauhkanlah dari paparan virus corona yang menyerang, jauhkanlah Tuhan, sehingga para tenaga medis, baik dokter, perawat, tim medis yang lain, serta semua yang menunjang, Tuhan Engkau akan menolong, menjaga, memberikan kesehatan, kekuatan dalam pengabdian pelayanan mereka, kemanusiaan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan penuh pemulihan negeri kami ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan pada pagi ini untuk jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Delanggu dimanapun mereka berada. Dengan situasi saat ini kami tetap percaya dan menyerahkan diri penuh dalam penyertaan pertolongan Allah. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka dimanapun jemaat-Mu berusaha, berwirausaha, bekerja. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, kemampuan, kesanggupan. Tuhan memberikan keberhasilan. Tuhan memberikan kesuksesan, kelancaran dalam setiap usaha pekerjaannya. Demikianlah Tuhan mendatangkan berkat-Mu dengan cara-Mu yang ajaib dalam kehidupan usaha mereka. Sehingga melalui apapun yang mereka terima, nama Tuhan-lah yang dipermuliakan. Berikanlah kesehatan, kekuatan, serta perlindungan dimanapun jemaat-Mu bekerja. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk setiap kehidupan keluarga mereka, dimanapun berada rumah tangganya, kiranya damai sejahtera Allah menyertai hidup mereka, menguasai kehidupan mereka, kasih Allah beserta dalam hidupnya, sehingga berkat Tuhan senantiasa mereka nikmati hari lepas hari. Kami berdoa untuk saudara anak kami, mereka yang belajar sementara waktu untuk di rumah mereka masing-masing. Bahkan di antara mereka ada yang mencari sekolah di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan, Engkau akan memberikan mereka hikmat, kemampuan, kepandaian, kecerdasan. Tuhan akan menolong dalam tumbuh kembangnya, sehingga mereka boleh menjadi siswa yang berprestasi, meraih masa depan yang gemilang dan damai sejahtera. Bahkan kami percaya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu dan rancangan-Mu atas mereka, Tuhan tetap menjagai pergaulan mereka, masa depan mereka yang penuh dengan damai sejahtera dan keberhasilan. Berkati juga untuk pasangan hidup jemaat-Mu, mereka yang merindukannya. Tuhan memberikan pasangan hidup yang sepadan, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan biarlah melaluinya hidup mereka semakin memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Delanggu. Berkat kasih Allah menyertai. Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan kondisi pelayanan secara online. Tuhan tetap memberkati melalui gereja ini. Injil tetap disebarluaskan, tetap diberitakan, dan setiap pelayanan tetap dapat dikerjakan. Sehingga iman kami semakin diteguhkan. Banyak jiwa baru yang semakin dimenangkan. Dan mereka menjadi bagian dalam keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Delanggu. Jadikanlah kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah kami, memberkati kami, menaungi kami, mengasihi kami, dan Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan, Engkau memberkati untuk setiap kehidupan gereja kami, kebutuhan, keperluan, segala operasional. Tuhan sendiri yang akan mencukupi, memberkati melalui setiap pengabdian, pekerjaan, setiap pengabdian kehidupan jemaat-Mu sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah. Tuhan Kau jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Sehingga mereka sehat dipulihkan dan mereka segera kembali bersama dengan kami. Demikianlah doa syafaat yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Hidup dengan kekuatan yang berlimpah. Itulah tema kita sepanjang bulan Juli ini.
Saya mengajak kita mengucapkan bersama-sama dengan penuh iman, bersama dengan saya dari rumah masing-masing, hidup dengan kekuatan yang berlimpah. 1, 2, 3. Hidup dengan kekuatan yang berlimpah. Biarlah firman Tuhan ini yang akan kita dengar bersama-sama dapat menjadi kekuatan dalam hidup kita, yang mempersiapkan kita untuk menjalani, menapaki hari-hari kita. Mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pujian kuasa-Mu terlebih besar akan mempersiapkan kita. Hanya Dialah penolong. Dia Allah yang selalu setia bersama dengan kita. Karena kasih-Nya sanggup mengubah kehidupan kita. Hanya Kau Tuhan penolong. Hanya Kau Tuhan penolongku. Nyatakan dengan penuh iman, Engkau Allah yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. sebab kasih-Mu yang sanggup mengubah hidupku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah, sungguh kami percaya. Ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Sebab tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Dengan penuh iman kita katakan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku besar. Tuhanku terlebih besar. Inilah iman kami kepadamu Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang senantiasa menolong kami. Kau Allah yang tidak memberikan hal yang buruk dalam hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kepada Bapak Pendeta Muda Brilian Juan Evangeli dipersilahkan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada Minggu pagi hari ini tanggal 4 Juli 2021 kita berjumpa kembali dalam ibadah terbatas di rumah masing-masing secara online, tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita akan merenungkan
kepada firman Tuhan yang akan memberkati kita pada ibadah Minggu pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa, kiranya pimpinan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu ya Allah Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur berkat kemurahan dan pertolongan-Mu atas sepanjang kehidupan kami. Saat pagi hari yang penuh dengan sukacita ini, kami jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Delanggu boleh berada di rumah masing-masing berkenaan dengan kebijakan pemerintah dalam menerapkan PPKM di Jawa dan Bali secara darurat. Biarlah ini menjadikan hal yang baik, berdampak baik, signifikan terhadap penanganan akan pandemi di negara kami. Tuhan, olehnya kami menyediakan hati untuk kami beribadah di rumah masing-masing, dan tiba waktu kami akan merenungkan firman-Mu. Pimpinan dari kuat kuasa-Mu menyertai kami, memberikan terang dalam hati pikiran kami, sehingga kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui sabda kebenaran-Mu. Diberkatilah setiap kami, jemaat-Mu dimanapun berada, untuk merenungkan firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendengar kebenaran-Mu, pimpinan-Mu menyertai kami, awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Tentu dalam situasi yang terbatas, saya mengajak supaya kita mendukung upaya dan kebijakan pemerintah saat ini berkenaan dengan penerapan PPKM secara darurat yang dilakukan di seluruh Jawa dan juga Bali tertanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli ke depan. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap taati protokol kesehatan, beraktivitaslah sebagaimana mestinya. Bila Bapak Ibu Saudara tidak ada kepentingan yang urgent, silahkan tetap berada di rumah. Bekerjalah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah, sehingga kita bersama mendukung upaya pemerintah demi dan untuk kebaikan, kemanfaatan, bahkan juga keselamatan kita semua, seluruh negeri Indonesia yang kita cintai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada minggu pertama pada bulan Juli ini. Tema yang saya ambil berkenaan dengan pelayanan kita selama bulan ini, yaitu hidup dalam kekuatan yang melimpah. Hidup dalam kekuatan yang melimpah. Terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 15. Hal ini sesuai dengan keberadaan kita di tengah kita menjalani kehidupan, situasi yang tidak menguntungkan. Namun bagi kita ada kekuatan yang telah disediakan Allah sejak dulu sebelum kita dijadikan sampai dengan selama-lamanya. Dan pagi hari ini judul khusus yang akan kita renungkan kepada firman Tuhan tentang kehidupan dalam kekuatan Allah. Hidup dalam kekuatan Allah. Terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ke 4. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Tuhan demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalib. Datang kepadamu, saya ulang, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut. Baik perkataanku maupun pemberitaanku dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus ingin memberitahukan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara berkenaan dengan pengalaman kehidupannya sebagai rasul, sebagai murid, sebagai orang yang telah ditebus, diselamatkan menjadi umat Allah. Bapak Ibu Saudara, dia hidup dalam kekuatan Allah yang melimpah.
dalam setiap keberadaannya, sehingga dia mengambil komitmen dalam hidupnya untuk melayani Tuhan sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudaraku, 3 hal yang akan memberkati kita pada pagi hari ini. Bagaimana hidup saya, Bapak Ibu Saudara, dalam kekuatan Allah yang luar biasa. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak supaya kita sesuai berdasar dengan kebenaran firman Tuhan melalui kesaksian dan pengalaman kehidupan Rasul Paulus, supaya kita hidup tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menyadari betul sebagai manusia ciptaan Allah memiliki segala keterbatasan dalam kehidupan kita. Namun saya dan Bapak Ibu Saudara patut untuk berbahagia karena kita ciptaan yang memiliki kasih karunia Allah. Karena di dalam Tuhan Allah, setiap kita orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus menerima anugerah, bahkan kekuatan yang melimpah daripadanya. Bapak Ibu Saudaraku, dikasihi Tuhan, Paulus memberitahukan pengalaman hidupnya ketika dia menunjukkan diri, mengarahkan diri di dalam Allah. Dalam ayat yang pertama, demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudaraku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Hal ini memberitahukan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa Rasul Paulus ingin menyampaikan sesuatu dengan hidupnya kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia mengalami kehidupan dalam persekutuan bersama dengan Allah. Dia hidup dalam pengalaman bersama dengan Allah. Sehingga apa yang menjadi pengalaman hidupnya ingin disampaikannya. Itulah yang menjadi kesaksian hidupnya bagi semua orang. Ayat kedua, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dia hanya memberitahukan, menceritakan tentang pengalaman hidupnya bersama dengan Allah. Apa yang telah Allah perbuat terhadap hidupnya. Apa yang menjadi dan dirasakan oleh Paulus, itulah yang disampaikan, diceritakan dan membuat hidupnya mampu bersaksi bagi banyak orang. Demikianlah hidup kita, saya dan Bapak Ibu Saudara. Bila mana kita mengalami kehidupan dalam persekutuan dengan Allah, ketika kita mengalami persekutuan, pengalaman berjalan hidup dengan Allah, itulah yang semestinya membuat kita, saya dan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dalam kehidupan, dalam situasi apapun, kita mampu menceritakan pengalaman hidup kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Paulus hanya menceritakan tentang Yesus Kristus. Paulus ingin mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menyerahkan diri, berfokus hidup, memandang dan tertuju kepada Yesus Kristus saja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berfokuslah tentang apa yang dikerjakan dalam Yesus Kristus terhadap kehidupan kita. Ini yang di Paulus nyatakan dan sampaikan kepada jemaat di Korintus. Paulus menceritakan setiap karya Kristus dalam hidupnya. Terlebih dari hal itu, Paulus ingin memberitahukan tentang penebusan, keselamatan hidup yang diterimanya, bahkan hidupnya yang mengalami kemenangan karena pengorbanan, penebusan, kebangkitan kuasa Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus ingin mengajak supaya kita tidak dipusingkan, disibukkan oleh segala sesuatu yang terjadi di antara kehidupan kita. Segala macam hiruk pikuk yang senantiasa silih berganti datang dalam hidup kita. Yang bisa saja hal itu justru mengalihkan pandang dan fokus hidup kita. Namun Paulus melalui firman Tuhan pagi hari ini ingin mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menyerahkan hidup, pandangan mata kita tertuju kepada Allah saja. Menikmati setiap kehidupan dalam karya penebusan Yesus Kristus yang membuat kita mengalami kemenangan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita terbebaskan dari segala belenggu dosa, dari segala ikatan kuasa kegelapan, dari segala dosa yang mengikat dan menjerat kita. Oleh karena penebusan Yesus Kristus, karyanya, bahkan anugerahnya nyata bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saat kita
menyerahkan diri, hidup tertuju kepada Yesus Kristus, maka kita akan mengalami kekuatan yang datangnya daripada Allah dalam hidup kita. Kekuatan yang berasal daripada Yesus Kristus dilimpahkannya bagi kehidupan kita. Ini adalah kehendak yang Tuhan inginkan supaya hidup kita, pikiran kita, hati kita, di situasi apapun yang saat ini kita hadapi bersama, mengarahkan dan tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga waktu demi waktu, hari demi hari dalam perjalanan hidup kita, kita dapat menikmati akan kuat kuasa Allah, pertolongan, perlindungan Allah, penopang daripada Tuhan kita Yesus Kristus melimpah bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang dikatakan, yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus menyadari betul siapa dirinya. Bila mana dia yang dahulu adalah orang berdosa, bukan merupakan orang yang terpilih, bukan orang yang justru berkelakuan dan berbuat baik atas kehidupannya. Namun dia buta karena tidak mengenal akan kasih Allah. Namun setelah karena dia menyadari bahwa kasih Allah nyata dalam hidupnya, maka yang dia rasakan dan dia terima adalah kekuatan daripada Allah. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 37, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ayat 30 dan 31. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Karena kita telah berada di dalam Kristus Yesus dan kita mendapatkan kebenaran oleh karenanya. Bapak Ibu Saudaraku, terimalah Yesus, tertujulah kepada Dia yang akan berpengalaman dalam hidup kita, bersama dengan kita. Dia akan menuntun, menopang, membimbing setiap kehidupan kita untuk berjalan mengalami kemenangan dalam hidup kita, menerima kekuatan daripada Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang kedua yang ingin disampaikan oleh Paulus dalam firman Tuhan ini, dalam tulisan yang ditujukan kepada jemaat di Korintus, setelah kita memiliki fokus hidup kepada Yesus Kristus, menaruh dan mengarahkan diri kepada Yesus Kristus, maka yang kedua, kita akan menerima kekuatan oleh Roh. Kita akan menerima kekuatan oleh Roh itu. Ayat keempat, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Saya ulang, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Bapak Ibu Saudaraku, setiap manusia memang memiliki kemampuan dan pengetahuan, namun segala sesuatu yang dimilikinya, keterampilan, keahlian yang dimilikinya sangat terbatas, berbatas oleh waktu dan keadaan. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat untuk selalu hidup dengan penuh kekuatan dalam kehidupan kita? Setiap tantangan, perkara yang datang mungkin silih berganti dalam hidup kita. Bagaimana kita mampu untuk tetap berdiri, untuk kita tetap bertahan, bahkan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Maka di sini Paulus ingin mengajak kita supaya setiap keberadaan dan hidup kita bukan berdasar oleh keterampilan keahlian kita semata. Namun biarlah Roh itu di dalam Yesus Tuhan akan memberikan hikmat, kekuatan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin mengajak supaya kita menyerahkan diri kepada Roh itu. Dia yang akan memimpin setiap kehidupan kita. Roh itu akan bekerja
melampaui segala pikiran, pengetahuan, bahkan pengalaman yang manusia pernah alami. Segala pengalaman kita sangat terbatas. Namun roh yang bekerja di antara kita, orang-orang percaya, roh itu akan memampukan kita. Roh itu yang akan memberkati, menuntun setiap perjalanan kehidupan kita. Bahkan dia bekerja tanpa batas waktu, bahkan sesuatu hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sekalipun. Saat semua rencana kehidupan kita, pekerjaan yang kita geluti, mungkin kehidupan rumah tangga, pergumulan keluarga kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal itu tidak pernah membuat kita merasa terbatas karena roh itu sudah dan telah dan terus bekerja dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Roh Allah sendiri yang akan menuntun dan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, roh itu terbukti bekerja di antara kita. Dia bekerja begitu nyata dalam hidup kita. Saat saya dan Bapak Ibu Saudara menyerahkan diri kita dalam pimpinan roh itu, memang tidak mudah bila mana kita mengendalikan diri, menundukkan diri, menyerahkan diri, merendahkan diri dalam pimpinan Allah. Karena hanya kehendak dan menurut pandangannya saja kita menyerahkan diri, dan itu memang tidak mudah. Namun itulah yang dikehendaki Tuhan. Saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya dalam pimpinan di dalam Tuhan, dan kita tetap bekerja seperti yang dikehendaki Tuhan, maka di sanalah sesungguhnya Allah bekerja dengan nyata di antara kita. Bapak Ibu Saudaraku, dengan penyerahan diri untuk menerima kekuatan daripada Roh Kudus, kita pun akan menerimanya begitu rupa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sanalah di ayat yang keempat tadi dikatakan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Roh itu yang akan memberi, melimpahkan karunia-Nya dalam kehidupan kita. Roh itu yang akan memberi kemampuan dalam kehidupan kita, bahkan mengerjakan segala hidup kita penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan Allah. Terimalah pimpinan daripada roh itu dalam kehidupan kita. Ini adalah kebenaran yang kedua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang terakhir, yang ketiga, yang pada pagi hari ini kita terima. Paulus tahukan kepada kita semua, supaya setiap hidup kita tanpa terkecuali, baik dengan segala kondisi, keberadaan, bahkan di semua jenjang usia kita. Hai anak-anak muda, dimanapun engkau berada juga, marilah kita hidup untuk bergantung penuh pada kekuatan Allah. Hidup bergantung penuh senantiasa setiap waktu dan saat kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kelima dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup tidak berdiri di atas setiap kebajikan, hikmat, segala pengetahuan yang kita miliki, manusia miliki. Setiap mereka mungkin kita pernah mengalami atau mendapat pengalaman saat kita menghadapi situasi. Kita mungkin mencurahkan isi hati kepada saudara kita. Itu bukanlah sesuatu yang dilarang ataupun tidak dibolehkan. Namun itu hal yang wajar. Namun Bapak Ibu Saudara, lebih daripada hal itu, curahkanlah setiap hidup kita. Apa yang menjadi beban perkara kehidupan kita kepada Tuhan jauh lebih dalam daripada kepada saudara kita. Bapak Ibu Saudaraku, saat kita menghadapi segala situasi dalam keberadaan hidup kita, berikan dan sampaikanlah segala sesuatunya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Maka sesungguhnya di sanalah kita akan menemukan akan hikmat, pimpinan dan kebenaran yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebajikan dan kebenaran menurut ukuran manusia begitu sederhana, begitu terbatas, bahkan bisa saja dan dimungkinkan itu justru salah. Namun di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita datang kepadanya, berdoa, menyerahkan hidup penuh, menyampaikan seluruh isi hati kita kepadanya, bergumul melalui setiap firman yang kita dengarkan, yang kita renungkan setiap waktunya, di sanalah pimpinan Tuhan, hikmat Allah sendiri, pengetahuan,
kebenaran Allah sendiri yang akan menguasai, memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita akan bergantung penuh hidup kita di dalam kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, atas semua setiap kehidupan kita, baik perkataan, perbuatan, tingkah laku hidup kita, bergantunglah penuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita hanya berdoa, kita hanya memiliki hubungan dekat manakala kita berada di gereja saja. Namun justru saat kita berada di luar sana, bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan kita, saudara kita, setiap perjalanan hidup yang kita tempuh ke depan, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, justru di sanalah mintalah setiap hikmat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga olehnya kita akan dipimpinnya, menemukan setiap jalan dalam hidup kita hari lepas hari dalam penuh kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersekutulah di dalam Tuhan. Bergantung hiduplah dengan kekuatan daripada Allah. Dia sendiri yang akan melimpahkannya, kekuatan yang tidak terbatas itu dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dikatakan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku, saya dan Bapak Ibu Saudara sudah menjadi orang yang percaya di dalam Tuhan. Kita telah ditebusnya dan kita mengalami kebangkitan hidup oleh karena kuasa kebangkitan Allah. Dan di dalamnya, mari kita terus hidup dalam persekutuan dengan Allah. Bergantung hidup penuh senantiasa di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan sampai iman kita menjadi kendor oleh segala keadaan, persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Rasa ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini mungkin menghantui kita. Apa yang kita perjuangkan dalam hidup kita. Janganlah itu mempengaruhi, menguasai kehidupan kita. Namun saya ingin mengajak dalam hidup kita. Kita telah menerima roh yang datangnya dan asalnya daripada Allah. Yang artinya kita diberikan kesempatan, kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk kita mengenal setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan, perjuangan, dan pengalaman hidup kita di dalam Tuhan. Olehnya, mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini dimanapun kita berada, nikmatilah hidup dalam kekuatan Allah yang tidak terbatas. Bekerjalah, berjuanglah dalam hidup bersama dengan kekuatan Allah yang tidak terbatas. Jangan sampai kita mengandalkan hikmat, pengetahuan, pikiran, dan pertimbangan kita semata. Namun libatkan Tuhan dalam setiap perjuangan hidup kita. Taruhlah hidup kita berfokus hanya kepada Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan, kuasa kebangkitan Yesus Kristus tinggal dalam kehidupan kita. Sehingga setiap apapun yang menjadi kehidupan kita dan kemenangan hari lepas hari. Dan kita menerima kekuatan daripada Tuhan. Mungkin orang di sekitar kita mereka menjadi lesu dan lemah. Mereka tidak memiliki pengharapan. Namun bagi kita, di situasi dan di saat apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan dipengaruhi oleh segala keadaan di sekitar kita. Namun Yesus Kristuslah yang sudah tinggal dalam hidup kita, bersekutu di dalam hidup kita. Maka dialah yang akan senantiasa mengaruniakan kebenaran, kekuatan, dan pengharapan yang melimpah bagi kehidupan kita. Tinggallah hidup dalam kekuatan Allah. Di dalamnya kita akan merasakan akan kehidupan yang berkemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, milikilah hasrat, kemauan dalam hidup kita, menyerahkan diri penuh dalam kekuatan Allah yang luar biasa itu. Saya percaya apapun yang menjadi kehidupan kita, perkara kita, pergumulan kita, bahkan rencana hidup kita hari ini, hari esok, bulan depan, bahkan jangka panjang masa depan kita. Bila mana kita hidup dalam kekuatan Allah, maka Dia sendiri akan memberikan kita jalan yang penuh dengan kekuatan, jalan penuh dengan kemenangan dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman hidup kita.
Karena yang ada dalam hidup kita itu terbatas. Milikilah kekuatan Allah dalam hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Delanggu yang kami kasihi. Dimanapun engkau berada, kuat kuasa Allah itu sanggup dilimpahkannya dalam hidupmu. Dalam segala keberadaanmu, Tuhan Allah sanggup menaungi, menopang, memelihara setiap kehidupan kita. Pandanglah Yesus, terimalah kekuatan daripadanya. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh firman Tuhan yang indah, yang memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Badai boleh datang dalam hidup kita, tetapi kita tahu ada kekuatan yang besar yang menopang seluruh hidup kita. Karena Dialah perisai kita. Mari kita akan pujikan, Engkaulah perisaiku, sebagai respon kita dan iman kita kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup datang menerpaku. Firman-Mu Tuhan di dalamku, tenangkan jiwaku. Katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan di dalamku. Firman-Mu di dalamku menenangkan setiap jiwa. Tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku akan bertahan.
Amin. Puji Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi kita boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kekuatan Tuhan yang begitu luar biasa ada dalam hidup kita dan menopang hidup kita. Tiba saatnya kita akan mengakhiri setiap rangkaian ibadah kita, dan Bapak Pendeta Brilian Juan Evangeli akan menutup kita di dalam doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat pertolongan daripada Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Kekuatan daripada Allah akan melimpah dalam hidupmu. Olehnya serahkanlah hidupmu penuh dalam kuat kuasa-Nya. Tuhan tahu apa yang saat ini engkau alami dan menjadi pergumulanmu. Serahkanlah, berikanlah hidupmu penuh dalam Yesus Kristus. Bahkan terlebih sanggup untuk bekerja secara luar biasa, melampaui segala pikiran, perkiraan, dan pertimbangan kita. Dia sanggup menopang dalam setiap perkara dalam hidup kita. Sehingga melaluinya jadilah saksi seperti Paulus. Menjadi saksi bagi banyak orang oleh setiap kekuatan Allah yang sudah dilimpahkannya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Dan bila firman Tuhan ini tinggal tetap dalam hidup kita. Dan kekuatan daripada Allah yang maha tinggi memimpin hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Dimanapun engkau berada, di rumahmu masing-masing, Tuhan akan berkarya dalam hidupmu. Nikmatilah, rasakanlah pertolongan Tuhan. Kekuatan yang datangnya daripada Allah dalam kehidupanmu hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkatilah Bapak, Ibu dalam kehidupanmu masing-masing tanpa terkecuali. Dan kemurahan Allah, pemeliharaan, keberuntungan, dan keberhasilan dilimpahkannya bagimu hari ini sampai selama-lamanya. Persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus dalam damai sejahteranya yang abadi menyertai jemaat sekalian. Diberkatilah engkau dalam perjuangan hidupmu, disertai dan diberikannya keberhasilan, bahkan dijauhkannya Bapak, Ibu, Saudara dari segala paparan virus corona, sehingga Bapak, Ibu, Saudara hidup dalam berkat, sukacita, serta kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikianlah doa berkat yang hamba-Mu naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.